Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Milenia Nurfitriana Sinta Dwijamurti, mahasiswa S1 Keperawatan Rembang dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Tujuan saya ke sini yaitu ingin menyampaikan penyuluhan mengenai cara penularan dan cara pencegahan HIV atau AIDS. Nanti waktunya kurang lebih 30 menit ya Mas. Iya. Saja ya Mas, kita mulai. Sebelumnya Mas sudah tahu apa belum apa itu HIV atau AIDS? Belum. Baiklah, saya akan sedikit menjelaskan ya Mas. HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian AIDS itu muncul setelah virus HIV menyerang kekebalan tubuh kita selama 5 hingga 10 tahun atau lebih. HIV ini merupakan virus yang dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih, sehingga dapat merusak sistem kekebalan tubuh kita. Kemudian lanjut ya Mas, ada penyebab HIV atau AIDS. Sebelumnya Mas sudah tahu apa belum apa itu penyebab HIV atau AIDS? Belum. Jadi saya akan menjelaskan ya. Yang pertama itu virusnya itu akan masuk ke dalam tubuh manusia, terutama melalui perantara darah, kemudian dari cairan-cairan pada tubuh. Misalnya kalau di wanita itu kan yang mengeluarkan cairan kan adalah vagina ya Mas. Itu bisa masuk melalui situ. Kemudian cepat lamanya waktu seorang itu terinfeksi HIV itu akan berkembang, lama-lama itu akan berkembang menjadi AIDS. Terus dapat bervariasi antar individu. Kemudian ada tahapannya ya Mas. Tahapan perubahan HIV atau AIDS ini pada fase 1 itu umur infeksinya 1-6 bulan sejak terinfeksi HIV. Nah, individu ini sudah terpapar dan terinfeksi, namun ciri-cirinya itu belum terlihat, jadi belum ada gejala. Kemudian untuk fase kedua ini umur infeksinya 2-10 tahun setelah terinfeksi HIV. Jadi sudah agak lama ya Mas. Terus kemudian pada fase 2 ini individu sudah positif HIV dan belum menampakkan gejala. Namun sudah dapat menularkan pada orang lain. Kemudian pada fase 3 itu muncul gejala awal. Belum disebut sebagai gejala AIDS. Gejalanya itu seperti keringat yang berlebihan pada malam hari, kemudian diare, ada pembengkakan kelenjar getah bening, terus kemudian flu yang tidak sembuh-sembuh, dan itu Mas, nafsu makannya menurun sampai BB-nya itu bisa menurun. Kemudian untuk fase yang keempat atau fase terakhir itu sudah memasuki fase AIDS. AIDS itu kan muncul kan setelah HIV ya, berarti ini sudah menjadi AIDS, sudah tidak HIV lagi. Terus kemudian ini terdiagnosa setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dilihat dari jumlah sel T-nya. Kemudian menurut WHO itu ada 4 stadium ya Mas. Itu yang stadium pertama itu dikatakan tanpa gejala. Kemudian yang stadium 2 itu penyakit ringan. Stadium 3 itu adalah penyakit lanjut, dan terakhir itu ada stadium 4 yaitu penyakit berat. Kemudian kita lanjut untuk gejala HIV atau AIDS. Mas sudah tahu apa belum? Belum ya. Untuk gejalanya itu kan tergantung pada tahap infeksi seperti tadi ya Mas, ada fase-fasenya tadi loh. Kan kalau fase 1 belum ada gejala seperti itu. Nah, gejalanya itu seperti gejala ringan, misalnya tadi demam, terus nafsu makan menurun, iya, terus ada berat badan menurun. Kemudian cara penularan HIV atau AIDS itu Mas sudah tahu apa belum, melalui apa? Belum tahu ya. Untuk cara penularan HIV atau AIDS ini bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Dia tahu maksudnya ya Mas, melalui hubungan seksual itu bisa menularkan HIV atau AIDS. Kalau orang awam itu kan mengatakan kalau orang HIV atau AIDS itu kan pada takut ya. Maksudnya untuk berjabat tangan, untuk bersosial dengan orang HIV kan mereka pada takut. Tapi itu sebenarnya salah. Soalnya penularannya itu tidak melalui jabat tangan atau apa, melaluinya itu bisa dari darah, terus dari ini tadi hubungan seksual. Kemudian ini tadi ada transfusi darah ya, melalui darah, terus penggunaan jarum suntik yang bergantian. Misalnya Mas periksa di dokter, kan yang pasien sebelum Mas kan HIV misalnya ya, terus
dia itu suntik dan jarumnya tidak diganti, itu berpotensi sangat besar untuk menularkan kepada emas. Terus kemudian itu ya Mas, ada perilaku yang beresiko menularkan HIV atau AIDS. Itu tadi melakukan hubungan seks tadi loh, melalui anal, tahu ya anal itu dari anus ya. Terus kemudian memiliki infeksi menular seksual seperti sifilis, raja singa itu loh Mas. Penyakit raja singa, penyakit kelamin di pria itu loh, yang ada nanahnya itu loh. Iya, itu kan dapat menularkan, itu bahaya. Iya, terus tadi jarum suntik ya. Terus kemudian itu berganti-ganti pasangan, itu juga bahaya. Terus kemudian yang terakhir ini ada pencegahan HIV atau AIDS. Mas sudah tahu apa belum pencegahannya apa saja? Belum tahu. Belum tahu ya. Baik, saya akan jelaskan. Ini pendekatan pencegahan primer ini bertujuan untuk mencegah penularan HIV dari ibu ke bayi secara dini, bahkan sebelum terjadinya hubungan seksual. Nah, untuk mencegah perempuan muda atau ibu hamil ini, dengan demikian penularan HIV dari ibu ke bayi dijamin bisa dicegah. Untuk menghindari penularan HIV itu ada konsep yang namanya ABCDE ya. Untuk A itu absisten, terus kemudian atau artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Kemudian B, be faithful atau artinya itu bersikap saling setia kepada satu pasangan ya Mas, tidak bergonta-ganti. Kemudian C itu kondom. Kondom itu maksudnya cara penularannya kan melalui seksual. Terus kemudian kalau menggunakan kondom kan lebih aman. Oke, kemudian untuk D itu ada dragno atau dilarang menggunakan narkoba. Kemudian ada E, education, itu artinya memberikan edukasi atau pendidikan yang benar mengenai apa itu HIV, cara penularannya, pencegahannya, seperti itu. Kemudian Mas kan ini tergolong masih remaja ya Mas, ini sangat perlu diketahui dan diterapkan nantinya. Sebenarnya itu HIV kan dapat menyerang dari siapapun ya, maksudnya dari bayi hingga lansia kan juga bisa, tidak mengenal umur kan. Nah, namun Mas kan remaja, ini harus diketahui biasanya kan remaja-remaja sekarang kan menggunakan obat-obat terlarang seperti itu. Nah, seperti itu hal yang dilarang untuk menghindari penggunaan obat-obat. Terus kemudian jarum suntik, biasanya kan narkoba kan ada yang menggunakan suntikan itu kan, obatnya disuntik. Nah, itu dilarang. Pokoknya yang obat-obatan terlarang atau narkotika itu tidak boleh. Terus kemudian tato, terus kemudian tindik, seperti itu. Dan jangan maksudnya kalau maksudnya seks bebas gitu loh, kalau remaja kan biasanya nah seperti itu. Nah, baiklah, ini tadi materi yang dapat saya sampaikan. Apakah Mas ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Mbak. Oh baiklah, kalau tidak ada ganti saya bertanya ya Mas. Iya Mbak. Tadi kan sudah saya jelaskan pengertian HIV atau AIDS itu tadi apa? Masih ingat apa enggak? Virus yang menyerang kekebalan tubuh ya. Oh iya, benar. Terus untuk penyebab HIV atau AIDS tadi apa Mas? Penularannya. Penyebabnya. Yang virus itu masuk ke dalam mana? Oh, ke dalam melalui perantara apa? Tadi? Darah, terus cairan di itu ya. Di kelamin perempuan. Iya, itu. Kemudian tadi kan ada stadium-stadium tadi. Kan ada berapa stadium? Ada 4. Iya, 4. Coba tadi apa saja? Stadium 1 itu? Stadium 1 tanpa gejala. Iya, kemudian stadium 2 penyakit ringan. Iya. Stadium 3 penyakit lanjut. Iya, terus? Stadium 4 penyakit besar, berat. Iya. Berat, ya. Berarti Mas masih ingat ya? Iya. Kemudian gejala HIV atau AIDS tadi apa saja Mas? Tergantung pada itu tahap infeksinya yang tadi, 4 iya. tadi. Iya. Terus ada cara penularannya tadi Mas, cara penularannya itu melalui apa saja? Hubungan seks, iya. Terus transfusi darah. Iya, betul. Penggunaan jarum suntik. Iya, penggunaan jarum suntik yang bergantian ya. Terus kemudian
Untuk pencegahannya tadi apa saja? Kan ada konsepnya ada tadi apa saja? 5 tadi. Iya, A, B, C, D kayaknya ya. Iya, ya sudah betul, sudah tadi. tahu itu saja sudah baik. Terus kemudian untuk pencegahannya, Mas kan sebagai remaja, gitu, pencegahannya itu apa saja? Jangan menggunakan obat-obatan terlarang. Iya, atau narkotika ya. Jarum suntik, Iya, tato sama tindik. Iya, Enggak sudah usah benar. itu. Sekian penyuluhan yang dapat saya sampaikan. Semoga penyuluhan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi Mas juga ya nanti biar bisa menerapkan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Ya, terima kasih ya Mas. Saya juga terima kasih. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.